Karena biar Habib tahu ini adalah tempat harimau Sumatera. Saya ngasih tahu ini karena udah siang. Itu tiga-tiga itu tinggal di mobil tadi malam. Jam tinggal, sendal tinggal, jaket. Dalam hati, kok mengenaskan. Karena beliau memilih zona yang gak enak, biar saya yang milih zona yang enak. Kalau ada beliau, kenapa harus saya? Yang ada sekarang nih, pura-pura semuanya. Dunia lucu-lucu. Punya jam tangan mahal tapi tidak punya waktu. Punya sepatu mahal, tidak bisa kemana-mana. Punya mobil mewah, yang dinaik malah ambulan. Punya uang banyak, tidak bisa makan enak. Maka kalau dia sadar kampung yang mau dia siapkan, dia pasti akan kirim semuanya ke sana. Ya. Bukan masjid sembarang masjid. Ya, bukan majelis sembarang majelis, karena ternyata ini sudah dekat dengan ranah Minang katanya. Beri bendi di indah ruang mendaki tarwih Siti Jolawi, jan baranti tangan mendayuang nanti arwih mamboy hanyui. Ya, jangan berhenti tangan mendayung nanti arus membawa. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar pada safar waktu itu resikonya adalah nyawa. Ketika sekali aja tertangkap maka selesai. Mungkin kita sekarang tidak kenal Islam. Maka mari kita resapi semoga safar kita bersama para tuan guru ini. Ustaz Doni tadi udah lewat pakai motor trek. Belum. Kenapa mau live TikTok kalau di sini? Nanti takutnya dan perlu bawa kamera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kami sedang berada di Desa Kebun Tinggi. Dari Pekanbaru Riau amat sangat jauh sekali. Mobil yang bisa masuk kemari hanya 4x4. Di belakang kita ada masjid kayu luar biasa, cantik, indah. Kalau siap nanti mari kita selesaikan bersama melalui program wakaf pembangunan masjid. Nama masjidnya Nurul Azhar, mengambil barokah kemuliaan Al Azhar Syarif Kairo Mesir. Mari kita support pembangunan masjid Nurul Azhar Batu Tilam melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 147, 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan di kode transfer 25 di akhir nominal transfer. Kontak nomor ini untuk memastikan. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia satu tempat di surga. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, bersyukur kita pada ya luar biasa bersama para tuan guru kita yang saya hormati, Tuan Guru Ustadz Abdus Somad, kemudian Ustadz Luqmanul Hakim, Habibuna Al-Habib Muhammad bin Anis Sahab, dan Ustadz Salim Afillah.
Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri dan teman-teman semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa turun karena ada orang Badui, orang pedalaman melakukan perjalanan ke Makkah tanpa membawa bekal. Ketika ditanya, jawabnya tawakal. Maka ditegur sama Allah, wa tazawwadu, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau perjalanan dari pedalaman ke kota Makkah saja butuh bekal, apalagi perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa taala tentu lebih membutuhkan bekal lagi. Semoga perjalanan kita dari kemarin siang sampai hari ini semua masuk bab kita sedang mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin hal yang kita kerjakan adalah sederhana, yaitu menemani para asatid kita, menemani guru-guru kita untuk safari dakwah mereka. Jangan sampai kita kalah sama anjingnya Ashabul Kahfi yang hanya sekedar menemani orang-orang soleh lalu mereka dimuliakan oleh Allah. Orangnya dikatakan wa yaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Orangnya 3, anjingnya yang keempat. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Saya mengatakan orangnya 5, yang ke-6 anjingnya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang bilang orangnya 7, anjingnya yang ke-8. Orangnya terserah berapa, anjingnya tetap 1. Nah, itu disebutkan anjing itu karena menemani orang soleh. Jangan sampai kita kalah sama anjing. Semoga duduknya kita di kesempatan kali ini tercatat sebagai amal kita menemani orang-orang soleh. Kemarin saya membayangkan ketika Tuan Guru, insya Allah nanti setelah kita datang langsung off-road. Ini membayangkan kayaknya bakal di ospek kita sama Mas. Ternyata betul. Di ospek betulan kita ini. Dari sore sampai tadi malam, dan memang luar biasa. Ini adalah pengalaman saya pertama kali off-road yang semacam ini. Tapi kemudian ketika tadi malam kita keluar hujan-hujanan itu membayangkan, ini safar yang semacam ini kalau kita mau mundur 1444 tahun yang lalu, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar keluar pada malam hari ke arah selatan, naik ke Jabal Thur, kurang lebih jaraknya dari kota Makkah 5 kilo. Kemudian mendaki di gunung yang sangat terjal, bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari pengejaran orang Quraisy. Lalu di sana Sayyidina Abu Bakar memerintahkan anak putrinya Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar untuk menyediakan konsumsi untuk Rasulullah SAW. Dulu saya cuma tahu ceritanya. Kemarin ketika sudah melihat sendiri bentuknya seperti apa Jabal Thur, kemudian saya membayangkan Sayyidatuna Asma berjalan pada malam hari sejauh 5 kilo dari kota Makkah, naik ke bukit yang terjal semacam itu, membawa bekal untuk Rasulullah SAW, dan beliau dalam keadaan hamil 8 bulan. Kalau itu kepleset sedikit aja di gunung, maka entahlah apa yang terjadi. Artinya itu pengorbanan seorang wanita, yaitu Sayyidatuna Asma. Yang kita lakukan tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Kemudian keluarga Sayyidina Abu Bakar yang lain, budaknya Amir bin Fuhairah yang menutupi jejak kakinya Sayyidatuna Asma. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar yang disuruh mencari informasi tentang apa yang dilakukan orang Quraisy, lalu kemudian informasi yang sampai adalah orang Quraisy mengumumkan hadiah berupa 100 ekor unta bagi yang menangkap Nabi Muhammad SAW hidup atau mati. Perjalanan hijrah bukan Rasulullah kabur dari Makkah. Kalau beliau kabur dan pengecut harusnya kabur sejak awal. Sejak awal beliau dakwah, akan tapi 13 tahun beliau berdakwah, baru kemudian setelah Allah perintahkan beliau melakukan perjalanan hijrah.
Dalam perjalanan itu Sayyidina Abu Bakar kadang jalan di depan, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang. Ketika ditanya, kenapa engkau pindah-pindah wahai Abu Bakar? Saya khawatir Rasulullah kalau ada bahaya dari depan, maka saya pindah ke depan. Kalau ada bahaya dari belakang, saya merasa begitu, saya pindah ke belakang. Itu Sayyidina Abu Bakar yang usianya jauh lebih tua dibanding kita saat ini. Waktu itu kurang lebih usianya Sayyidina Abu Bakar 51 tahun. Perjalanannya bukan naik mobil Fortuner atau mobil yang lain, tapi jalan kaki dengan, kalau kita tadi malam masih bisa sambil ketawa-ketawa gitu, karena ini masih level berbahayanya itu ya apakah kayak Ale yang salto dari mobil, mungkin itu aja paling resiko paling parah kan. Tetapi Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar pada safar waktu itu resikonya adalah nyawa. Ketika sekali aja tertangkap maka selesai, mungkin kita sekarang tidak kenal Islam. Maka mari kita resapi, semoga safar kita bersama para tuan guru ini masukkan ke dalam jiwa kita itu semangat yang sama seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada waktu hijrah bersama Rasulullah SAW. Semoga dicatat untuk kita pahala menemani orang-orang soleh. Demikian saja yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kalau kurang dalam penyampaian, itu karena sedikitnya ilmu Al-Fakir, benarnya dari Allah. Al-Fakir tidak punya saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Habibina Habib Ja'far Al-Jufri dari Yogyakarta. Beliau datang dengan 3 orang, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita dengarkan dari Habibuna Habib Muhammad bin Al-Syahab. Beliau juga datang 4 orang dari Malang. Pada Habibuna, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi akhir rabba wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para asatid yang saya cintai, para habaib, para pejuang yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berada di Indonesia ini kan. Di tengah pegunungan yang luar biasa dengan perjuangan yang ini pengalaman yang sangat super sekali buat Ana. Sekali seumur hidup yang seperti ini. Saya bayangkan kemarin, wah kalau mau saingan sama Ustadz Abdul Somad, saya rasa ilmu sudah kalah, semangat kalah lagi kita. Karena beliau mau dakwah di sini, yang saya terus terang kalau saya tidak mau. Mau dikasih duit berapa tidak mau ya. Jadi walaupun misalnya mau, kemarin saya di perjalanan itu sempat saya ngobrol dengan salah satu teman, saya bilang, seandainya saya disuruh pindah di sini 1 triliun per bulan, saya akan pindah. Jangan lagi 1 miliar, 1 triliun per bulan pun saya tidak mau. Kalau 10 triliun nggak mau. 100 juta triliun, dunia seisinya suruh pindah, tidak mau saya. Karena saya rasa Lawang itu kota terbaik di dunia menurut saya. Sehingga Ustadz Abdul Somad yang belajar jauh-jauh ke Mesir, iya, dan Masya Allah ilmu Maroko, kemudian Sudan, mana lagi Ustaz? Malaysia, Brunei dan lain sebagainya. Ilmunya banyak, followernya banyak, sudah dekat ke pejabat, sudah dekat ke artis, dan kalau mau di zona yang enak beliau bisa, kan begitu. Nah karena beliau memilih zona yang gak enak, biar saya yang milih zona yang enak. Kalau ada beliau, kenapa harus saya? Sehingga Ustadz Luqman juga begitu, saya yakin Ustadz Salim juga begitu, mungkin Habib Ja'far juga, dan antum luar biasa. Nah, cuman satu hal yang istimewa itu berteman dengan orang baik. Berteman dengan orang baik.
yang Anda lihat sekarang ini sebelah Anda, ya mungkin yang di surga ya ini, insya Allah. Nah, seperti itu. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali orang-orang yang ahli ibadah, yang mukmin. Islam tapi ahli maksiat jangan dijadikan teman. Maksudnya itu sahabat yang super kental sekali, yang bestie itu. Kemarin itu ada Pak siapa, Ustadz Alno, ada Pak Hendra. Pak Hendra masih ada kan? Pak Hendra kemarin yang mobilnya tuh kita masuk Amfibi. Iya, saya ingat dulu ada film The Mask. Itu kalau sudah masuk mobilnya tuh langsung muter gini mobilnya mestinya terus jalan. Saya berharap itu terjadi kemarin. Tapi yang terjadi ternyata masuk semua hingga powerbank saya rusak. Alhamdulillah. Mobil kemasukan air. Dulu waktu tahun 2010 karena waktu ke ziarah Nabi Hud terjadi hal yang hampir mirip seperti itu. Kita nyebrang banjir, masuk sepinggang, dan sekarang terjadi lagi. Sehingga subhanallah, mungkin ini insya Allah saya yakin ya, saya husnudzon sekali. Ini pertama dan terakhir bagi saya. Cuman kita jadikan pertama dan terakhir itu yang terbaik. Dijaga teman-teman ini, ya, karena ini sudah diatur oleh Allah fi lauhil mahfuz. Dulu di lauhil mahfuz itu sudah ditulis oleh Allah. Orang-orang ini capek untuk Nabi Muhammad SAW. Orang-orang ini mau berusaha untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain jauh-jauh begini? Duduk, tidur susah. Dan masih banyak lagi lah. Kalau mau saya buatkan buku, insya Allah bisa. Tentang betapa inginnya aku menjerit tentang keadaanku. Tapi alhamdulillah ya Allah, terima kasih saya dikasih kesempatan bisa kenal orang-orang hebat ini. Ya, kita tidak tahu nanti yang akan lebih mulia di akhirat itu yang mana. Mungkin yang bawa mobil, mungkin yang narik apa itu? Sling. Wes itulah. Mungkin yang nyiapkan makan, mungkin yang macam-macam, kita tidak tahu. Yang nyiapkan mic mungkin, kita tidak tahu. Bismillah. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan jadi orang mulia nanti. Tapi kumpul dengan orang mulia akan dijadikan mulia oleh Allah. Nah, sehingga saya bersyukur kenal antum. Alhamdulillah orang-orang hebat luar biasa. Semoga kita bersama sampai di surga Firdaus, insya Allah. Nah, jaga teman yang baik itu, ya, jaga teman yang baik karena mereka yang akan nolong kita. Kemarin kita lihat ada mobilnya Pak Hendra masuk ke dalam ke dalam air. Sayup-sayup suara mesinnya itu semakin lemah. Dan terakhir dengan terus berhenti mati itu sudah mobilnya. Datang mobil yang dari belakang. Tidak bisa kita begini. Setelah tahu ternyata dari kiri yang tepat terus kita bilang mestinya tadi Pak Hendra lewatin sebelah kiri. Gimana bisa tahu? Justru mobil Pak Hendra lah yang menjadikan yang lain bisa selamat. Alhamdulillah. Jadi saling tolong menolong, solid dalam keadaan yang sulit itu. Tapi sekali aja. Oh iya pasti, insya Allah ya. Anda bisa coba itu nanti. Kasih aja undangan lagi. Ya pasti sudah terakhir ini insya Allah. Tapi ukhuwahnya itu yang mahal. Ya, ukhuwahnya. Antum ini punya kesibukan semua ini. Bukan orang nganggur antum itu. Ada salah satu artis yang kesini yang ikut, yaitu Bapak Ali. Iya, ditemani oleh Mas Rizal Armadan. Semua punya kesibukan di sini, tapi diluangkan waktunya untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mahal, itu yang mahal. Rasul itu akan nolong antum. Rasul itu akan nolong antum. Rasul itu akan bawa antum ke surga. Antum mau berani ke surga sendirian di sini aja ndak ada GPS, kita takut. Gelap tadi malam saya kelihatan, kok putih-putih. Ya. Terus
gelap, bisa tersesat. Di dunia aja susah mobil, apalagi nanti di akhirat lebih susah dari ini. Nah, nanti ada Rasul yang akan nolong antum. Insya Allah akan terjadi itu. Antum didatangi Nabi Muhammad SAW. Antum diajak, antum. Nah, cuman waktu Rasulullah datang itu, paling tidak itu pernah kita berkata, ya Rasulullah, kita dulu walaupun tidak ikut bangun, tapi paling tidak kita pernah ikut sholat jamaah di Masjid Nurul Azhar ya Rasul. Susah di sana itu Rasul, susah dulu tuh. Semoga yang sedikit ini ya Rasulullah membuat engkau bahagia. Semoga kita usaha itu membuat hati Rasulullah itu bahagia. Ustadz Lukman bagi berasnya begitu, Ustadz Salim, semuanya antum. Insya Allah orang-orang yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, keistiqomahan, dan dijadikan kita orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Jazakumullah khair kepada Ustadz Abdul Somad, dan saya mohon maaf entah apa yang saya lakukan mungkin di Malang ada kekurangan sehingga saya dibalas seperti ini. Semoga beliau diberi panjang umur oleh Allah dan surga beliau dimudahkan dan tidak dijadikan sulit seperti sulitnya perjalanan ini. Allah memberkahi Ustadz Abdul Somad, insya Allah bangunan ini jadi sentral nanti. Islam akan bermula dari bangunan ini, insya Allah menjadikan tempat ini lebih baik. Semoga kita terus solid sampai di surga. Amin. Jazakumullah khair. Terima kasih atas pengalaman once in a lifetime ini yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once in the lifetime. Terima kasih Habibuna Habib Muhammad. Ini saya tidak tahu tausiah pertama dan seterusnya atau gimana di sini. Yang jelas masjid ini belum diresmikan, Bib. Jadi masih ada kesempatan mengundang Habib. Khatib Jumat. Ini baru Khatib Jumat pertama sini. Khatib Jumat. Iya. Jadi nanti undangan bukan offroad, tapi undangan khatib Jumat di Masjid Nurul Azhar. Insya Allah. Insya Allah. Kalau dia bisa, kenapa harus saya? Kalau dia bisa ya sudah saja. Jazakumullah khair Habibuna. Sama-sama. Selanjutnya kita minta guru kita Ustaz Lukman Hakim dan Ustaz Lukman, kita persilakan. SMK. Pas waktu Ustaz. Kalau dia bisa kenapa harus saya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kita hormati, kita takzimi para asatid, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, Habibana Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far, Ustaz Salim, dan semua saudara-saudara seiman yang mudah-mudahan kita dijadikan Allah saudara sampai surga. Tadi Habib Ja'far cerita tentang perjalanan sahabat Rasulullah. Habib Muhammad bin Anis cerita tentang solid. Soalnya solid ada dua, Habib. Ada solid betulan, ada solid diatur. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Ya mudah-mudahan turun ke lapangan ini kan perintah Allah juga gitu. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Beda orang, beda kecenderungannya gitu. Ada yang ke laut, ada yang ke hutan. Nah, qadarullah kita ini kategori yang masuk hutan. Tuan Guru saya kalau di Pontianak di Kuburaya tuh tanah gambut. Jadi kalau nginjak masuk sampai lutut sampai paha itu ya Masya Allah gitu. Tapi tidak kerasa juga kita gimana-gimana karena apa yang kita lakukan masih jauh. Tapi yang penting sebenarnya masuk ke daerah-daerah gini menghidupkan rasa. Kita tidak terhubung dengan internet, tapi mudah-mudahan kita terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidan itu tidak bisa diwakilkan karena urusan duniamu bisa diwakilkan dan bisa digantikan. Antum hari ini ninggalkan bisnis, ninggalkan usaha, ninggalkan perusahaan, itu bisa digantikan orang dengan sangat mudah. Kita bisa delegasikan waktu ada sinyal kemarin, tolong digantikan saya.
Tapi satu yang jadi pegangan yang saya dipesankan sama guru saya bilang, urusan akhiratmu tidak ada yang gantikan. Semua dihisap oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita nikmati, apa yang Allah sudah berikan tuh dihisap. Waktu luang, sehat, ditanya semua sama Allah. Nah, syahidan turun ke lapangan begini, hadir di tempat-tempat begini, ya menghidupkan hati kita supaya oh ya, perjalanan kita masih panjang, perjalanan kita masih jauh. Dan saya pernah dengar Tuan Guru pernah pesan kan, tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amal solehnya. Seseorang tuh masuk surga karena rahmat dan ridha Allah, kasih sayang Allah. Nah, masalahnya kita tidak pernah tahu gitu, yang amalan yang mana yang mendatangkan kasih sayang Allah. Bisa saja yang tadi malam berlumpur-lumpur, justru itu yang dapat kasih sayang Allah. Bisa saja yang jalan kaki, itu yang dapat kasih sayang Allah. Dan kita tidak pernah tahu amalan-amalan mana yang tidak bisa ditebak, unpredictable. Ada yang kata Rasulullah yang jaraknya dengan dia dengan surga sudah sejengkal, tapi beramal dengan satu amalan ahli neraka, masuk neraka. Ada orang yang jaraknya dengan neraka tinggal satu jengkal, beramal dengan satu amalan ahli surga, masuk surga. Tidak bisa ditebak. Apa kalau bahasanya Ustaz Salim, sak kersaning Gusti. Suka-suka Allah, fa'alul lima yurid. Hadis itu mengajarkan kita tentang tidak boleh sombong dengan amal soleh, tapi juga tidak boleh putus asa karena banyak dosa gitu. Yang punya dosa ya berhak dapat ampunan Allah siapapun dia. Mohon maaf ya, pelacur ngasih minum anjing dapat surga. Apalagi yang bawa Ustadz tadi, Ustadz Habib cerita tentang anjingnya Ashabul Kahfi. Maka ada cerita yang saya jadikan pegangan gitu. Cerita ini cerita fiktif ya, maksudnya orang buat-buat ya ceritanya, tapi menurut saya analogi ini menarik. Jadi ada satu kampung yang itu tuh pakai pemilihan gitu, Pak Pung gitulah, kepala kampung. Kepala kampungnya ini dipilih jadi raja, jadi kepala kampungnya setiap 4 tahun. 4 tahun sekali dipilih, dengan syarat setiap dia mimpin selama 4 tahun itu, maka dia ditaati dan diikuti semua perintahnya apapun itu selama 4 tahun. Jadi ada satu raja kepala kampung pertama tuh kerjanya mabuk ya, mabuk minum, mabuk minum, mabuk minum. 4 tahun tuh kerjanya mabuk, tapi dikasih syarat, kami akan taati apapun permintaanmu, apapun requestmu, tapi nanti setelah 4 tahun kau akan kami buang ke satu pulau, ke satu tempat yang penuh dengan hutan-hutan, dan biasanya tidak ada yang balik. Oke, kata dia, yang penting aku 4 tahun bisa foya-foya. Jadilah dia kepala kampung selama 4 tahun. Setelah 4 tahun dibuang ke pulau itu dan mati. Muncul lagi raja kedua. Raja kedua bilang begitu juga sama. Saya mau jadi kepala kampung, tapi semua di permintaan dikabulkan. Iya, semua yang saya minta dikasih. Iya. Dia bilang selama 4 tahun saya minta perempuan. Jadi 4 tahun kerjanya main perempuan ya terus. Sampai dikasih semuanya. Setelah 4 tahun dia dibuang ke pulau tersebut. Di suatu pulau penuh hutan, binatang buas dan lain-lain. Mati lagi, tidak ada kabar. Habis itu kampung itu kosong, tidak ada pemimpin karena tidak ada yang mau. Enak 4 tahun foya-foya tapi habis itu mati katanya. Sampai akhirnya ada satu anak muda, kenapa ini katanya? Kampung kami bingung, kampung kami chaos, tidak ada pemimpinnya. Apa syaratnya? Mau memimpin 4 tahun, diikuti semua kemauannya, semua permintaanmu kami taati. Begitu kau deklar, tapi syaratnya setelah 4 tahun kami buang ke suatu pulau. Pulau itu ada banyak binatang buas, hutan lebat, tidak ada orang penduduk siapapun. Boleh kata anak muda itu. Beneran? Iya. Tapi yang saya minta selama 4 tahun dikabulkan. Iya, apapun yang kau minta kami kasih semuanya selama 4 tahun. Akhirnya anak muda ini bilang, oke, aku jadi pemimpin, aku jadi kepala kampungnya.
Sekarang sudah sah jadi kepala kampung. Sudah, apapun yang kau perintah, aku taati. Baik, hari ini mana pasukan katanya. Pasukan apa, Raja, kepala kampung? Pasukan yang bagian buka hutan. Ada di sini? Ada. Dikumpulkan semua, ada sekian ribu orang. Nah, 1 tahun ini katanya, kalian pergi ke hutan sana, bunuh semua binatang buas yang ada di sana. Ular, kalajengking, apa lagi, Bib? Naga. Kan kata Habib, sebelum ada beras di pondok beliau tuh, jalan-jalan tuh penuh dengan ular naga gitu. Sekarang udah tidak ada lagi. Ada kena beras. Sebelumnya jalan tuh penuh dengan naga. Jadi bunuh semua binatang buas. 1 tahun tuh pasukan yang 1000 orang lebih tuh kerjanya membunuh binatang buas. Kalajengking, ular semua dibunuh. Masuk tahun kedua, dia bilang, siapa yang pandai membangun bangunan? Siapa yang pandai bikin gedung? Siapa yang pandai bikin istana? Muncul sekian orang. Kalian tahun kedua ini tebang semua hutan-hutan itu, ambil kayu-kayu yang besar-besar, yang bagus-bagus, yang bisa dimanfaatkan, bikin istana, bikin gedung, bikin bangunan yang baik. Tahun kedua, ditebanglah semua hutan, binatang buas sudah tidak ada, bangunan mulai berdiri pelan-pelan. Tahun ketiga, siapa yang pandai bercocok tanam? Kata raja ini. Yang pandai bikin peternakan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kami, raja. Kalian pergi ke kampung itu, isi semua hutan-hutan itu dengan tanaman-tanaman buah-buahan, hewan-hewanan dihidupkan, peternakan, dan lain-lain. Masuk tahun keempat, dia bilang, selesai. Tahun keempat, dia bilang, mana perempuan-perempuan yang cantik-cantik, mana anak-anak yang baik-baik, mana harta yang bagus-bagus di sini? Apa kita punya di sini? Emas, bawa sana. Apalagi berlian, bawa ke sana. Apalagi yang semua yang bagus-bagus, madu, bawa ke sana. Apapun yang bagus-bagus di kampung itu diangkut semuanya ke kampung pulau tersebut, Tuan Guru. Akhirnya datang satu orang tua yang penunggu kampung itu bilang, wahai raja, mohon maaf, waktumu sudah habis. Aku nunggu kau lama sekali, katanya. Aku udah tak sabar mau pindah ke hutan itu. Hutan itu, pulau itu namanya akhirat. Kalau kita jadi raja yang ketiga, kepala kampung yang ketiga, insya Allah kita akan sangat sungguh-sungguh untuk mempersiapkan pulau yang itu. Ini nih main-main semua. Yang ada sekarang nih, pura-pura semuanya. Dunia lucu-lucu. Punya jam tangan mahal tapi tidak punya waktu. Punya sepatu mahal, tidak bisa kemana-mana. Punya mobil mewah, yang dinaik malah ambulan. Punya uang banyak, tidak bisa makan enak. Maka kalau dia sadar kampung yang mau dia siapkan, dia pasti akan kirim semuanya ke sana. Mudah-mudahan kisah kepala kampung ini atau kisah raja 4 tahun ini mengingatkan kita, karena kita sudah dikasih bocoran sama Allah, sudah dikasih tahu bahwasanya kita pasti kembali dan akan memanen apa yang kita tanam. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka mudah-mudahan kita bisa siapkan bekal mati yang terbaik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ustaz Lukman. Sebagai tambahan informasi, masjid ini tukang diantarkan ke sini untuk kerja 24 Mei. Masya Allah. Dan tukang berhenti bekerja tanggal 12 Desember 2022. Jadi masjid ini dikerjakan sejak awal Juni sampai pertengahan bulan Desember. Dengan biaya sampai sekarang lebih kurang 700-an juta rupiah. Dan ini merupakan rancangan daripada Deamaya Studio yang hari ini diwakili oleh Mas Adit. Bajunya ada tulisan Deamaya, yang waktu itu sebagai konsultan utamanya Ustadz Subhan. Ustadz Subhan ini juga perancang pesantren Nurul Azhar di Pekanbaru. Dan beliau juga yang merancang TK dan kelompok belajar TK dan KB Nurul Azhar di Pekanbaru. Insya Allah beliau juga yang akan merancang pesantren Az-Zahra yang akan dibangun oleh guru kita Ustaz Abdul Samad di tanah 2 hektar di Rimbo Panjang
Besok malam kita makan durian dan bakar jagung di situ insya Allah. Jadi agenda kita esok insya Allah. Nanti malam, mohon maaf. Mohon maaf. Rimbo itu hutan. Oh, Jadi kita berpindah dari hutan ke rimbo, Beb. Dari jungle ke rimbo, Beb. Jadi nanti insya Allah kita sampai jam 10 di dalam rimba ini, Beb. Akan nanti jam sampai 10 malam di rimbo yang sana, Beb. Jadi perjalanan kita rimbo ke rimbo. nah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan guru kita Ustaz Salim Afillah. Pada Ustaz kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasul Mujtaba Sayyidina wa Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kulli man ittaba al-huda. Amma ba'd. Sadat al-mukramin, hadarat al-afadil, para guru, Tuan Guru Ustaz Abdul Samad, Ustaz Luqmanul Hakim, Sayyidil Habib Muhammad bin Anis, Sayyidil Habib Ja'far Al-Jufri, seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, tapi semuanya sudah kawin dan sunat. Oh, ada yang belum? Satu yang Subhanallah, ya. Tabarakar Rahman, taujihnya sudah cukup, dah habis, insyaallah. Kita bersyukur perjalanan ini kita niatkan karena Allah. Perjalanan ini kita niatkan dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan orang mukmin satu sama lain saling kenal mengenal. Dari perjalanan kita satu sama lain semakin tafahum. Dari perjalanan kita satu sama lain mengikis prasangka-prasangka. Dari prasangka yang dikikis, maka insya Allah hilang keinginan untuk tajassus. Dari keinginan tajassus yang hilang, tidak ada lagi ghibah di antara kita. Dan itu yang harus terus kita pelihara kepada sesama mukmin. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya pada suatu hari, jika salah seorang di antara kalian berada di hadapanku, janganlah dia berbicara tentang saudaranya kecuali yang baik, sebab aku tidak pernah ingin menjumpai kalian dengan hati yang ada prasangka. Ini mengasah kita semua bersih-bersih hati, mengasah kita semua berukhuwah dengan ketulusan. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, belum menjadi saudaramu orang yang kamu masih harus berpura-pura di hadapannya. Maka lost doll ya Bib ya. Nah, anak ini Masya Allah sekali gitu. Iya, ojo terlalu akhlak gitu, kata beliau. Karena ini kita ingin kenal luar dalam satu sama lain. Karena yang kenal dengan sekenal-kenalnya itulah yang ketika di hadapan Allah menjadi saksi ataupun memberi syafaat, maka persaksian dan syafaatnya akan lebih diterima. Kalau tidak kenal, maka Allah akan mengatakan, kamu tidak kenal, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi kita berbangga, berkawan dengan orang soleh, seneng karena pernah DM-nya dibales gitu ya, sebagai followers, atau karena kemudian statusnya di likes dan lain sebagainya, belum akan bermanfaat. Tetapi yang semacam inilah yang kita harapkan ketika kita ta'aruf, ketika kita tafahum. Maka yang paling
diterima persaksiannya itu ya keluarga, tetangga, istri, anak, handetolan, rumah kiri kanan. Itu saksi-saksi terkuat. Karena ketika ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu di luar, namanya fans, pengagum, kagum itu bukan kenal. Kalau semua mengatakan yes, Masya Allah, Tabarakallah, keren, modern, dan lain sebagainya, tapi keluarga, istrinya, anaknya berkata, alah prek, selesai. Karena mereka yang paling kenal, persaksiannya yang paling diterima. Kita memperluas jangkauan persaksian dengan perjalanan ini. Semakin banyak orang mengenal kita, mengenal apa adanya, tanpa sandiwara. Kita tahu guru kita bukan malaikat, karena ada juga yang ngorok misalnya. Tuh, ini supaya tidak terjadi kultus individu. Nah, Beb, ya Allah, bukan antum, Beb, saya, Beb, Masya Allah. Ini sebagai satu pengingat kita semua. Kita manusia serupa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tahu dari apa-apa yang tampak, dan kita memang hanya berhukum dengan apa-apa yang tampak, tidak kemudian menghakimi hati manusia. Apa yang bisa kita lihat dari saudara-saudara kita, kebaikan-kebaikan mereka, cermin bagi kita. Ketika Nabi SAW mengatakan al-mu'minu mir'atul mu'min, mukmin yang satu itu cermin bagi yang lain. Kita tahu fungsi cermin bukan untuk buruk muka cermin dibelah. Kita tahu fungsi cermin ketika kita bercermin, di dalam bayangan itu ada yang tidak beres, maka yang kita benahi bukan cerminnya, bukan pula bayangan yang ada di cermin. Kita yang kita benahi yang ada di diri kita sendiri. Kita melihat saudara kita, loh kok dia begitu? Ketika dia adalah cermin, maka yang kita benahi adalah, oh, aku sebenarnya juga begitu. Dan itu yang perlu diperbaiki. Ketika dia di sana, ada sesuatu yang gak beres, maka kita mengatakan, jangan-jangan ketidakberesan itu karena aku. Selalu demikian, dalam perjalanan kita akan dikenalkan, dalam perjalanan kita akan ditafahumkan satu sama lain, insya Allah. Dan itu bekal tadi yang disampaikan Habib Ja'far, yang disampaikan oleh Habib dan Ustaz Luqman, semua bekal akhirat bagi kita. Saya tadi malam ngomong, kalau ada teman-teman itu ya, yang luar biasa, Masya Allah, datang ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu, naik sepeda dari Jogja. Saya sering komentar, afala ta'kilun, apakah kamu tidak mempergunakan akalmu? Karena ada transportasi yang lain, kenapa naik sepeda gitu. Ini kalau ketahuan, saya pasti dibales, afala ta'kilun, ngapain gitu ya, sampai ke Batu Tilam, off-road. Tapi kita tidak sedang takkilun, kita sedang dengan hati kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadabbur bersama perjalanan dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, dan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berbesiar di bumi ini selalu menjadikan kita belajar, supaya kita tidak pernah mengingkari kebesaran Allah, supaya kita tidak pernah mendustakan ayat-ayat Allah, supaya kita selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hidup ini perjalanan, maka bisa kosor terus ya Ustaz ya. Iya tuh. Hidup ini perjalanan, maka kita
mengarahkan setiap langkah kita menuju Allah. Semua orang akan kembali pada Allah setelah matinya. Tapi beruntunglah yang telah menuju Allah di tiap langkahnya sepanjang hidupnya. Ini yang akan menjadi kebahagiaan kita semua ketika tidak satu langkah pun yang kita ayunkan kecuali untuk menuju Allah. Masa main-main begitu menuju Allah? Menuju Allah. Karena kita meninggalkan kemaksiatan, karena kita meninggalkan dosa-dosa, karena kita meninggalkan teman yang buruk, karena kita berada bersama orang-orang yang saleh dalam perjalanan untuk kebaikan, mengambil manfaat. Insya Allah itu yang selalu kita lakukan. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, beramalah untuk duniamu, seukur kadar berapa lama engkau akan tinggal di sana. Beramallah untuk akhiratmu, seukur kadar engkau akan berapa lama tinggal di sana. Kalau kita punya waktu 24 jam sehari, lalu kita membayangkan hidup di dunia 60-70 tahun, hidup di akhirat kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagaimana membagi 24 jam itu untuk beramal untuk dunia seukur berapa lama di sana, beramal untuk akhirat seukur berapa lama di sana? Enggak. Nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak bisa diamalkan dengan membagi waktu. Nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri hanya bisa diamalkan dengan membulatkan niat bahwa semua yang kita lakukan untuk Allah di dunia, tetapi hati kita sudah selalu di akhirat. Itu yang kita garis bawahi. Apapun yang kita lakukan ini, kita bulatkan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu bersamai guru-guru kita. Mungkin membersamai seperti ini tidak bisa setiap hari, tidak sering-sering, tapi kita bisa membersamai mereka di dalam doa-doa kita, membersamai mereka dengan dukungan apapun yang bisa kita berikan, membersamai mereka dengan setiap ikhtiar yang bisa kita lakukan, membersamai mereka di dalam apapun yang mendatangkan keridhaan Allah. Itu yang kita azamkan hari ini, membulatkan tekad semua untuk Allah dan menguatkan ukhuwah, membersamai guru kita. Ketika kita nanti selesai dari rimbo panjang, selesai dari pertemuan, maka kita tidak berpisah, tetapi hanya meluaskan halakoh kita, karena kita semua bergerak dalam irama yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pantun dulu. Makanya pantunnya yang semalam sudah dibocorkan. Ya. Bukan majelis sembarang masjid. Ya, bukan majelis sembarang majelis, karena ternyata ini sudah dekat dengan ranah Minang katanya. Beri bendi di indah ruang mandaki taruih Siti Jolawi, jan baranti tangan mandayuang, nanti arwih mamboy hanyut. Ya, jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Barakallahu fikum. Benar. Tenang, sudah survei. Di tahun 2020 kami dengan Ustaz Abdul Somad berpikir saat itu bagi-bagi beras di daerah Pekanbaru, agak pinggiran sedikit, gimana orang Riau dia yang lapar makan, yang tak ada baju bisa baju, tak sekolah bisa sekolah. Tapi ternyata akhir 2021 selesai Masjid Nurul Azhar di Talang Mama. 2022 selesai pula Masjid Nurul Azhar di Batu Tilam ini. Tak tahu 2023 entah apa lagi Ustaz. Tapi alhamdulillah dulu kita berjuang di Pekanbaru aja terpikir sempit. Tapi alhamdulillah perjalanan itu dibuat Allah. Sekarang dah sampai di sini. Dan sekarang alhamdulillah kita sedang renovasi satu masjid di Cianjur. Tak tahu ke depan tak apa lagi yang kita buat. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini Allah berikan keberkahan insyaallah. Pada guru kita Ustaz Abdul Somad, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla nafa'ana Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Jama'ana Allah wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya katakan bahwa Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far Al-Jufri, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Luqman Haq dari Pontianak akan datang. Ketua Yayasan Ustadz Al-Nob Dinar yang biasa mengatur semua acara kita. Beliau mengirimkan, membalas WA saya. Kata beliau, insya Allah akan kita bawa ke Batu Tilam. Jadi saya ingin mencuci tangan atas semua permasalahan ini. Yang pertama yang ingin saya, begitu dapat WA itu dalam hati saya, mudah-mudahan Atos tidak bersedia. Atos adalah komunitas apa namanya Ustaz? Agung Toyota Off-road Santuy. Karena tidak ada orang yang mau meminjamkan mobilnya kemari, tidak akan ada mau yang merentalkan mobil kemari. Karena setiap kemari pasti ada mobil yang tinggal, ada yang patah, ada yang rusak. Jadi ini hari kerja, ini bukan hari libur. Ini bukan pula weekend tempat mereka jalan-jalan. Ini hari mereka orang yang kerja, punya kantor, punya rumah, punya anak, punya istri. Saya berharap tidak ada satupun mereka yang mau. Dan berapa hari dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, mereka mau, kata Ustaz Al-Nob. Wah, saya berpikir, afala taqilun. Kemana akal mereka? Mobil-mobil mereka yang patah asnya, bensinnya, apalagi sekarang mahal sekali Dexlite ini. Sementara surga itu kan belum jelas. Kok mau-maunya mereka ini? Jadi memang mereka ini makhluk-makhluk unik yang hampir punah dan perlu dibudidayakan. Berlumpur-lumpur, apa yang mereka cari ini? Lalu kemudian kita pun berangkat dan saya beserta Ustadz Hendri duluan, karena memang kami selalu ingin yang terdepan. Akhirnya mobil itu masuk ke dalam lumpur dan tidak bergerak selama 1 jam. Sebenarnya Allah hanya ingin menunjukkan betapa reputasi kami sebagai off-road KW itu terlihat jelas. Dan memang KW sekali. Iya. Meluluh lantakkan citra kami. Padahal selama beberapa kali keberangkatan ini kami sudah jaga ini Habib. Kami biasanya paling dulu sampai. Itulah rupanya Allah SWT menyingkapkan segala hakikat yang sesungguhnya. Ada rencana Allah SWT yang sebelum-sebelumnya kita buat, kita share di Instagram. Terbuka, silakan daftar dari seluruh Indonesia, dari Brunei Darussalam datang, dari Palembang datang, dari Jakarta. Untuk ini tertutup. Saya pun tak tahu siapa aja yang datang. Tiba-tiba saya lihat ada orang-orang yang luar biasa. Ada orang yang zonanya sangat nyaman. 1000 ustadz-ustadz di Pekanbaru itu, dia yang menyusun jadwalnya. Kerja di kantor Kementerian Agama, kos-kosannya banyak sekali. Kita tak boleh sebut nama di sini, menjaga kode etik. Dia kalau update status itu berani. Saya tanya, ini bahaya, ini PNS. Kata kawannya, dia nggak peduli, karena untuk keluar dari pensiun dia sudah sangat siap, uangnya banyak sekali. Saya lihat wajahnya kemarin pas sedang makan, ada dia. Ngapain dia ikut, saya pikir. Lalu kemudian ada orang yang dulu kalau perusahaan buka perusahaan itu mesti nyetor ke dia karena dia bos premannya. Orang takut sama dia. Tapi kemudian setelah 1 hari dia mendengar kajian kita, Allah lembutkan hatinya, dan cita-citanya yang tertinggi adalah ingin berdua-duaan dengan ustadz di tengah malam yang gelap.
Dan itu tercapai tadi malam. Bisa berjalan bersama berdua, hanya kami dan mungkin ada beberapa mata harimau yang mengawati. Karena biar Habib tahu, ini adalah tempat harimau Sumatera. Saya ngasih tahu ini karena udah siang. Saya tahunya itu dari sepupu saya yang tugas sebagai tentara di Payakumbuh. Kau di mana? Kata dia. Kok nggak bisa kuhubungi beberapa hari ini? Aku di Batu Tilam. Itu memang nggak ada signal. Aku lama tugas, sejak itu aku nggak mau lagi masuk ke dalam. Disitulah banyak harimau, kata dia. Iya. Tapi insya Allah kita tidak sampai malam lagi. Ada orang yang sangat ingin saya masuk TV. Ketika dia menonton channel saya di YouTube, saya ingin orang ini masuk TV, dan dia berhasil memasukkan saya ke TV. Hari ini bertemu. Ini pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu. Lalu kemudian betapa banyak masjid-masjid hebat, masjid plat merah, kantor gubernur punya dengan APBD-nya, tapi tak bisa mendatangkan orang-orang hebat ini. Tapi masjid ini dibangun, tidak ada Pemda, tidak ada pemerintah, tidak ada konglomerat. Masjid ini dibangun receh-receh yang dikirim ke rekening. Masjid ini masjid yang betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak pernah bawa proposal seperak pun. Kita hanya modal jamaah dimanapun berada. Apa yang kau makan akan busuk, apa yang kau pakai akan lapuk, apa yang kau wakafkan itulah yang akan kekal abadi. Ternyata itu keikhlasan itulah yang mendatangkan Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far. Datang mereka kemari untuk survei pertama kali, dan nanti untuk resmian berikutnya. Kabarnya khutbah Idul Fitri atau Idul Adha saya belum. Nanti Ustaz Anam akan mengatur itu semua. Serahkan semua. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini semua adalah pengaturan Allah SWT. Jadi kalau mau disalahkan, salahkanlah Allah. Allah yang mengatur semuanya. Yang di bawah lebih ngeri. Gak jadi bikin perhitungan. Yang kedua, setelah hujan lalu terpuruk, lalu saya bilang ini mobil saya ini memang nggak cukup syarat. Pertama, bannya tidak ban cangkol, kemudian tidak ada tarik, itu apa namanya? Tidak ada winch. Ini memang tidak bawa skop, tidak bawa cangkol. Jadi kita tinggalkan aja mobil nih. Saya jalan karena takut nanti kalau ditumpangkan ke mobil Habib Anis, saya nggak sanggup menghadapi dia. Jadi biarlah saya jalan kaki ke sana. Untuk datang ke mobil mereka untuk ngetuk, maaf ya Habib, saya lebih baik nggak usah, biarlah saya jalan aja. Jadi setelah itu ada rasa menyesal di lubuk hati. Yang paling dalam itu adalah rasa menyesal dan rasa bersalah. Ternyata baru saya memahami, kalau kita merasa bersalah, itu hati kita amat sangat halus untuk meresapi kata-kata orang. Setiap kata-kata itu menyentuh hati kita. Itu psikologis orang merasa bersalah. Setiap orang merasa bersalah, maka hatinya akan amat sangat halus dan sangat lembut. Maka jangan heran kalau ada orang yang baru tobat, hijrah, itu mudah sekali menangis. Kenapa? Hatinya mudah tersentuh. Dan saya merasakan itu hari ini. Makanya ketika Habib Anis tadi baca ayat Tabbat yada Abi Lahab, jangan aku yang Abu Lahab itu. Tarmihim bihijaratim min sijil, mereka dilempari batu-batu dari api neraka. Jangan-jangan aku yang dimaksud. Halus sekali. Merasakan psikologis orang bersalah. Ketika Ustaz Lukman mengatakan, apa gunanya punya jam kalau kita nggak punya waktu? Apa gunanya punya sepatu kalau nggak bisa dipakai? Apa gunanya punya jaket kalau nggak bisa menutupi diri kita? Ketiga-tiga itu tinggal di mobil tadi malam. Jam tinggal, sendal tinggal, jaket. Dalam hati, kok mengenaskan. Psikologis itu. Apalagi Ustaz Salim berulang kali mengatakan,
afala taqilun, afala taqilun. Walaupun saya menghadap ke sana, seolah-olah ke telinga saya kata-katanya. Seakan-akan dia mengatakan, apa kamu gak punya otak ngajak kami kemari? Kemana akal kamu? Jogja halus, Ustaz. Halus. Halus Jogja. Halus sekali. Apalagi Habib Ja'far mengatakan seorang perempuan yang hamil 8 bulan. Jadi artinya itu, kami ini kan orang yang lemah seperti perempuan yang hamil 8 bulan. Kami ini orang kota loh, Soman. Bukan seperti kamu, Ustadz Utan. Makanya kamu nggak diterima Singapura. Kami ini perjalanan kami ini ke Amsterdam. Apa kamu nggak tahu kami ini Ustadz internasional? Jadi memang rupanya kalau kita merasa bersalah itu, hati kita tuh jadi halus, lembut, dan pikiran kita tuh jadi kemana-mana. Overthinking jadinya. Oh begitu ternyata rasanya orang-orang yang bersalah itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita perlu mikirkan gimana kita pulang nanti. Tapi makin tegang, Ustaz. Makin tegang. Belum. Ya jangan tanya saya. 2020 mau ngapain, jangan tanya saya. Tujuan belum sampai, batu tilam belum dilihat ini. Dan ternyata ketika gelap kita takut, ternyata ketika terang lebih menakutkan. Soalnya lumpur itu nanti kelihatan, jurang itu kelihatan. Dan setelah sampai pulang nanti malam kita lagi datang lagi pertanyaan, 2023 mau ngapain? Itu pun judulnya dari Ustadz Alnob juga. Ustadz Alnob ini semua. Kita bikin perhitungan. Habib sudah jawab di Instagram beliau. Kok nanya saya? Iya, lah jangan tanya saya. Atau nanti kita kasih waktu sama Alna berdua. Ini tema kajian paling aneh sepanjang karir saya. Tidak pernah bikin judul kayak gitu. Jadi pernah juga Ana baca posting di Instagram, orang yang terlalu kuat tawanya itu terlalu dalam kesedihannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah SWT. Kita tidak pernah merencanakan, kita tidak pernah, tapi begitulah rupanya. Bersama kita di sini, bersama pula hendaknya kita di surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah memudahkannya ke jalan ke surga tidak sesulit ini, kata Habib Anis tadi. Kalau sampai dia mengadu kepada Rasulullah, Abdul Somad yang selama ini ceramah, pencinta ahli bait, pencinta zuriat Rasulullah, ternyata semuanya dusta. Mudah-mudahan Allah menyengsarakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap salah kita. Mohon maaf segala kesilapan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hazihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mintakan barakah munajat doa zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib Muhammad Habib Ja'far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muyassiru kulla asir wa yajabiru kulla kasir. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir. Ataisiru asir alaina. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir wa ta'alimun biha wa khabir.
Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nawaitu min tamana wa salafina sallallahu sadatina ala fil alamin. Wa yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim syurga fi sumratihim wa ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-siratal mustaqim. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والفوز بالجنة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا إن بما أنزلت إلينا من خير فقير. ربنا إن بما أنزلت إلينا من خير فقير. ربنا إن بما أنزلت إلينا من خير فقير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada semua guru kita yang sudah menyampaikan tausiah dan tutup doa. Setelah ini kita akan menuju Batu Tilam dan mobil yang mungkin ada trouble dan tidak support untuk ke Batu Tilam seperti perjalanan semalam. Kita tinggal sehingga berapa mobil tidak kita bawa ke Batu Tilam. Mobil beserta orangnya tinggal di sini ya. Beserta orang yang memperbaiki. Jadi ada beberapa mobil yang kita tinggal di sini. Nanti kita pulang lagi insya Allah. Jadi beberapa mobil yang ke atas, maka silakan bawa pakaian barang ke mobil kita lagi. Mohon maaf di awal tidak ada random kita di Masjid Nurul Azhar. Tapi begitulah cara Allah menjadikan. Ya setiap tahun kami tujuan Batu Tilam, tapi hari ini dibuat tujuan itu Nurul Azhar. Jadi tak ada random ini. Dalam random boleh dicek, nggak ada random di sini Ustaz. Yeah. Tapi Allah menjadikan harus singgah di sini dan aktivitas kita berpusat di sini. Biasanya sholat di Batu Tilam dan kita tausiah subuh menunggu sunset di situ, kemudian ngopi pagi di situ, cerita pagi di situ. Pagi ini sengaja jadikan Allah di Nurul Azhar. Maka seperti kata guru kita, ini semua diaturkan oleh Allah, tidak diaturkan oleh Ustaz Al-Naf, tapi diaturkan oleh Allah. Beb, jadi perhitungannya Beb, diaturkan Allah.